Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Ningsih, saya dari PSIK 5C C5. Di video kali ini saya akan menjawab Q&A mengenai sitotatiska. Dan pertanyaan yang pertama adalah, obat sitotatiska itu buat apa sih, Kak? Nah, jadi obat sitotatiska ini adalah obat anti kanker. Karena obat ini sangat keras dan efek sampingnya juga berbahaya, pemberiannya harus sangat hati-hati dan harus mendapat perlakuan dan kecermatan khusus. Nah, obat sitotatiska ini disebut juga dengan kemoterapi. Yang selanjutnya, apa saja jenis obat sitotatiska? Jadi, obat sitotatiska ini sangat banyak dan meliputi berbagai macam golongan, di antaranya seperti alkylating agents, kemudian antimetabolites, plant alkaloids, antibiotics, hormones, enzimes, nitrosaures, dan banyak agen lainnya. Yang selanjutnya, efek samping pengobatan sitotatiska. Pengobatan sitotatiska mempunyai efek samping yang merugikan dari yang ringan sampai yang berat. Yang pertama ini ada vincristine atau FGR. Efek samping yang ditimbulkan adalah konstipasi, crampy abdominal pain, paralitik, ileus, gangguan sensori, paralis kranial, nervous, stomatitis, alopecia, inappropriate, ADH syndrome, kelemahan otot, dan neuralgia. Yang kedua ada dexamethasone, DEX. Efek samping yang ditimbulkan adalah meningkatkan glukokortikoid, menurunkan mineral kortikoid, dan mempengaruhi protein, karbohidrat, metabolisme lemak dengan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolisme protein. Inhibisi hipotalamus pituitary adrenal axis dan imunosupresan, adipositas, osteoporosis, Cushing syndrome, hipertensi, hiperglikemi, pseudotumor, cerebromyopati. Nah, yang ketiga ada L-asparaginase atau LASP. Efek samping yang ditimbulkan ada reaksi alergi, kemudian panas, menggigil, nausea, vomitus, koagulopati, gangguan fungsi liver, non-ketotik hiperglikemi, dan pankreatitis. Lalu ada methotrexate atau MTX. Efek samping yang ditimbulkan adalah anoreksia, nausea, vomitus, abdominal pain, diare, mukositis, dermatitis, anemia, leukopenia, trombositopenia, dan gangguan liver. Lalu ada daunorubicin, daunorubicin ini adalah efek samping yang dapat ditimbulkan adalah myelosuppresif dan nausea, vomitus, stomatitis, diare, abnormalitas kulit seperti kemerahan, hiperpigmentasi kuku dan kulit, dan alopecia. Kemudian ada 6 mirsaptopurin atau 6-MP. Efek samping yang ditimbulkan antara lain gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea, vomitus, stomatitis, dan imunosupresif. Selanjutnya, bagaimana persiapan pemberian sitotatiska? Nah, persiapan pemberian sitotatiska ini dimulai dari pasien dulu, informed consent, kemudian administrasi, prosedur pemberian laboratorium, kemudian ada obat dan alat. Obat disiapkan di ruangan tersendiri, kemudian meja dialasi dengan bahan kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Kemudian obat yang digunakan.
Obat-obatan emergensi ada oksigen, epinefrin, diphenhydramine, atau antihistamin yang sama. Kemudian aminophilin, kortikosteroid, dan vasopressors. IV, kateter yang cocok. Speed dengan cairan yang digunakan ada alat pelindung seperti sarung tangan, skort, kacamata, masker, dan baju khusus. Lalu persiapan dari perawatnya. Persiapan dari perawat sudah mengetahui prosedur yang akan dilakukan dan harus bergantian dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian pelaksanaannya dengan mencuci tangan, kemudian memilih area penusukan yang tepat, lakukan dengan teknik antiseptik, hindari kebocoran sarung tangan, memakai pelindung, usahakan jangan ada obat yang tercecer sedikit pun. Kemudian wajah jangan terlalu dekat dengan waktu membuka obat. Kemudian buat label pada spuit. Kalau ada obat yang tercecer, segera bersihkan dengan kertas penghisap air. Kemudian masukkan obat kemoterapi dan monitor pasien. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dilakukan pada fase maintenance? Nah, pada fase maintenance ini ada obat yang diberikan meliputi 6 mersaptopurin. Dosis yang diberikan adalah 50 mg per hari pada sore hari secara oral dalam satu dosis selama 6 minggu. Kemudian ada methotrexate atau MTX, dosis yang diberikan 20 mg per minggu secara oral 1 kali seminggu 6 kali. Kemudian obat-obat sitotatiska tersebut diberikan sampai 106 minggu untuk kelompok standaris dan 110 minggu untuk kelompok high risk. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi adalah pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga yang saya jawab tadi bermanfaat dan bisa diambil beberapa sisi positif dari, atau bisa mengambil pengetahuan dari sitotatiska itu seperti apa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya menjawab dan ketidaknyamanan dari teman-teman sekalian. Saya selaku Evi Wulandari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.